Oke, di sini ada soal campuran berikut yang mengalami hidrolisis parsial. Hidrolisis parsial itu hidrolisis sebagian ya. Dia terbentuknya hidrolisis parsial itu kalau dia harus asam lemah dengan basa kuat, atau boleh juga basa lemah dengan asam kuat gitu ya. Pokoknya salah satu lemah satu kuat aja ya. Itu berarti parsial atau sebagian. Tapi harus bersifat asam. Nah, yang mana yang bersifat asam? Berarti kita harus mencarinya sifat hidrolisis itu garam ya. Garam hidrolisis bersifat asam itu ditentuin dari yang kuatnya. Nah, berarti kita pilih yang harus ini nih. Basa lemah plus asam kuat. Ya, kenapa asam kuat yang kita pilih? Karena dia dimintanya bersifat asam. Dia harus asam kuat reaksinya. Kita cek ya. Kalau yang A. Nah, yang A di sini ada 50 ml NaOH 0,2 molar. Sebelum kita ngitung angka-angkanya, kita cek dulu dah. NaOH ini kan basa kuat, HCl kan asam kuat. Hidrolisis nggak mungkin terjadi ya kalau dia kuat dengan kuat. Jadi A udah pasti salah. Yang B, CH3COH itu adalah asam lemah, KOH basa kuat ya. Nah, ini nggak cocok dengan permintaannya. Bersifat parsial benar, yang B bersifat parsial. Tapi sayangnya dia bersifatnya bukan asam, tapi bersifatnya adalah basa ya di sini. Karena dia dari basa kuatnya. Untuk yang C, NH3 adalah basa lemah. HCl itu adalah asam kuat. Nah, berarti cocok dong dengan permintaannya, yaitu bersifat parsial dan hidrolisisnya parsial dan bersifat asam. Tapi kita harus cek dulu ya. Ini NH3 sama HCl itu sisanya garam aja atau bukan? Karena kalau hidrolisis sisanya itu harus garam aja ya. Nah, kita cek nih di sini, bisa kita kerjain yang C. Yang C berarti reaksinya NH3 ditambah dengan HCl. Berarti kita buat menjadi apa? NH4Cl ya. Kita buat awal reaksi sisa. Awal reaksi sisa. Nah, kita lihat sisanya bentuknya apa. Nah, udah gini, awalnya kita hitung 50 dikali 0,2 ya untuk mencari mol ya. Caranya molar dikalikan dengan volume. 50 dikali 0,2 itu 10 milimol. Milimol ya, karena ini volumenya kita pakai mililiter ya. 100 dikali 0,1 berarti 10 juga ya, 10 milimol. Nah, ini kemungkinan nih bisa terjadi hidrolisis. Kenapa? Karena kalau kita lihat 10 dibagi koefisien NH3 nya 1 sama bandingin 10 dibagi koefisien HCl itu 1, ternyata sama nilainya. Kalau sama berarti kita nggak bisa tentuin mana yang lebih kecil. Karena kalau dia lebih kecil berarti dia yang sebagai reaksi pembatas atau dia habis bereaksi. Kalau di sini sama berarti dia habis dua-duanya. Ingetin ya, ulang lagi kalau lupa bagian mencari reaksi pembatas. Sisanya berarti 0 ya. NH4Cl nya berarti di sini 10, sisanya 10 ya, 10 milimol. Nah, kita nggak perlu ngitung lagi karena kita udah tahu di sini pasti sisanya adalah garam ya. Kalau sisanya garam berarti termasuk hidrolisis. Jadi jawaban kita adalah yang C. Nah, sekarang kita lihat yang D. Yang D, NH4OH. NH4OH ini adalah sebagai basa lemah. H2SO4 nya adalah sebagai asam kuat. Nah, ini pun bisa nih. Berarti kita mesti cek lagi ya. Kita cek apa benar dia sisanya garam doang. Karena syarat hidrolisis harus garam sisanya ya. Jadi NH4OH ditambah dengan HCl H2SO4 ya. Hasilnya menjadi, nah, di sini kita perhatiin nih. Di sini reaksinya bukan NH3 ya. Kalau NH3 hasilnya jadi garam amonium NH4Cl. Tapi dia NH4OH, berarti NH4OH ditambah H2SO4 jadinya NH4 2SO4 ya, ditambah dengan air H2O. Nah, kita buat nih awal reaksi sisa. Nah, awalnya berarti 100 dikali 0,2 berarti 20 milimol. H2SO4 nya 100 dikali 0,2 berarti dia 20 milimol. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih reaksinya ya, karena reaksinya belum setara. Di sini NH4 nya ada 2, berarti kita tambahin sini 2 ya. Kita setarain.
Berarti kalau gitu ini udah setara semua ya. Berarti tinggal ngitung. Di sini kita tambahin 2. Nah, setelah setara kita cek apakah yang habis yang mana. 20 dibagi 2 itu nilainya adalah 10. 20 dibagi 1, ini 1 ya, berarti 20. Berarti di sini yang sebagai pembatas itu yang nilainya paling kecil. Ya, tadi kan 20 dibagi 2 kan 10. 20 dibagi 1 kan 20. Berarti yang paling kecil adalah yang NH4OH. Berarti NH4OH ini akan habis. Kalau NH4OH-nya habis, berarti H2SO4 nggak habis ya. Beda sama soal yang tadi. Kalau ini kan sama-sama 10 dibagi 1, ini 10 dibagi 1. Jadi kalau gitu nih habis 20. Nah, H2SO4-nya yang bereaksi berarti 1/2-nya ya, 1/2-nya dari 20 ya. Jadi 10 milimol. Kalau gitu yang sisa ini habis. Di sini masih ada sisa 10. Nah, N4-2SO4-nya itu kan koefisiennya 1 juga nih. Jadi 1/2 juga ya, dikali 20 berarti 10 juga. Kalau soal nomor yang D, emang benar bisa terjadi hidrolisis parsial bersifat asam. Tapi ternyata pas dikasih tahu ada angkanya, kita hitung, ternyata sisanya adalah asam kuat. Nah, berarti di sini bukan termasuk hidrolisis ya. Kalau gitu kita nggak boleh pilih yang D. Gimana kalau yang E? Yang E itu ada KOH. KOH itu basa ya, basa kuat. Basa kuat di sini ada asam lemah. Otomatis berarti bentuknya bukan bersifat asam, walaupun dia parsial tapi dia bersifat basa. Jadi jawabannya adalah yang tepat yang C.